Hai, balik lagi ke channel yang tentunya akan memberikan kalian video yang bermanfaat. Nah, kali ini nih, kita mau sama-sama belajar mengenai salah satu metode yang dipakai dalam perhitungan probabilitas, yaitu metode diagram pohon. Kita bakal belajar bersama mengenai cara menghitung probabilitas dengan sebuah data dan menggunakan diagram pohon serta dibantu dengan salah satu perangkat lunak, yaitu Excel. Nanti aku bakal jelasin nih kenapa sih kita pakai Excel, kan ada perangkat-perangkat lunak lainnya. Nah, untuk itu simak video berikut sampai habis. Nah, karena metode ini akan kita pakai dalam menghitung probabilitas, aku mau kasih sedikit gambaran mengenai apa itu probabilitas, agar ketika kita menghitungnya nanti, kita nggak kebingungan ya. Nah, jadi probabilitas adalah nilai antara 0 sampai dengan 1 yang menggambarkan kemungkinan relatif atau peluang suatu kejadian terjadi. Probabilitas sering dinyatakan dalam bentuk desimal, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau probabilitas itu dalam bentuk pecahan. Nah, probabilitas dapat berupa nilai apapun dari 0 hingga 1, di mana probabilitas 1 menyatakan sesuatu yang sudah pasti terjadi, dan probabilitas 0 itu menyatakan sesuatu yang tidak dapat terjadi. Nah, sebelum masuk pada pembahasan kita mengenai diagram pohon, kita juga harus tahu nih, bahwa ada aturan-aturan penjumlahan dan perkalian yang akan kita gunakan nanti ketika membuat diagram pohon. Untuk itu, simak aturan-aturan ini karena akan membantu kita dalam pembuatan diagram pohon nanti. Nah, sampai di sini berarti kita udah paham ya mengenai definisi probabilitas itu sendiri dan menggambarkan pendekatan probabilitas yang berbeda. Kita mau alihkan sedikit perhatian kita untuk menghitung probabilitas dari dua kejadian atau lebih dengan menerapkan aturan penjumlahan dan perkalian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah aturan penjumlahan, di mana terdapat dua aturan penjumlahan, yaitu aturan penjumlahan khusus dan aturan penjumlahan umum. Kita mulai dulu dengan aturan penjumlahan khusus. Nah, untuk menerapkan aturan ini, kejadian-kejadian harus bersifat saling lepas. Jika kejadian A dan B saling lepas, aturan khusus penjumlahan menyatakan bahwa probabilitas suatu kejadian atau kejadian lain sama dengan penjumlahan probabilitas masing-masing kejadian. Aturan ini dinyatakan dalam rumus seperti berikut, yaitu P dari A atau B sama dengan P dari A ditambah P dari B. Nah, dalam aturan penjumlahan juga berbicara mengenai aturan komplement. Aturan ini digunakan untuk menentukan probabilitas munculnya sebuah kejadian dengan mengurangi probabilitas tidak munculnya kejadian tersebut dari 1. Aturan ini menggunakan rumus P dari A sama dengan 1 dikurangi P dari bukan A. Sedangkan untuk aturan penjumlahan umum digunakan ketika kejadian-kejadiannya itu tidak saling lepas atau untuk menghitung probabilitas gabungan. Nah, probabilitas gabungan adalah probabilitas yang mengukur dua kemungkinan kejadian atau lebih yang akan terjadi secara bersamaan. Aturan ini menggunakan rumus P dari A atau B sama dengan P dari A ditambah P dari B dikurangi P dari A dan B. Oke, kalau tadi kita udah bahas nih mengenai aturan penjumlahan, saat ini kita mau bahas mengenai aturan perkalian yang tentunya memiliki aturan perkalian umum dan aturan perkalian khusus. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih aturan perkalian khusus. Nah, untuk aturan ini mengharuskan bahwa dua kejadian, yaitu A dan B, adalah saling bebas. Pada kejadian ini, probabilitas bahwa A dan B keduanya akan terjadi itu diperoleh dengan mengalihkan probabilitas keduanya. Untuk itu rumusnya adalah P dari A dan B sama dengan P dari A dikali P dari B. Nah, kebalikannya nih dari aturan perkalian khusus, untuk aturan perkalian umum digunakan untuk menghitung probabilitas gabungan dari dua kejadian yang tidak saling bebas. Nah, kalau tidak saling bebas, kejadian tersebut disebut dengan saling terikat.
Nah, dalam aturan perkalian umum ini terdapat istilah probabilitas bersyarat, di mana artinya adalah probabilitas munculnya suatu kejadian apabila diketahui kejadian lain sudah terjadi. Nah, aturan ini menggunakan rumus yaitu P dari A dan B sama dengan P dari A dikali P dari B diketahui A. Oke, tadi kan kita udah dikasih gambaran nih mengenai probabilitas itu. Sekarang kita mau membahas lagi mengenai salah satu metode yang akan kita pakai untuk menghitung probabilitas, yaitu diagram pohon. Nah, mungkin bagi beberapa orang yang belum paham mengenai diagram pohon, bakal bertanya nih, kenapa sih disebut dengan diagram pohon? Emangnya bentuknya beneran kayak pohon atau gimana nih? Nah, simak penjelasan setelah ini sampai habis, jangan di-skip agar kalian bisa lebih paham lagi mengenai apa itu diagram pohon. Jadi, diagram pohon adalah grafik yang berguna untuk menyusun perhitungan yang berlangsung pada beberapa tahapan. Nah, untuk kasus atau perhitungan probabilitas ini, masing-masing bagian dalam pohon tersebut adalah satu tingkatan dari masalah, dan cabang-cabang dari diagram pohon diberi bobot menurut nilai probabilitasnya. Nah, jadi dari pengertiannya tadi, kita udah bisa membayangkan nih tujuan dari diagram pohon. Nah, jadi tujuan dari diagram pohon itu adalah untuk memecahkan konsep apa aja, seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas secara lebih rinci ke dalam sub-sub komponen atau tingkat yang lebih rendah dan rinci. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar yang dikasih anak panah ini nih, merupakan bentuk dari diagram pohon itu. Kalau kalian lihat bentuknya emang mirip nih sama bentuk pohon, makanya dinamakan diagram pohon. Sebenarnya kalau ingin membuat diagram pohon tuh kita bisa langsung gambar aja ya, karena diagram ini dilihat cukup mudah. Tapi di sini aku bakal kasih tahu kalian langkah-langkah membuat diagram pohon dengan menggunakan salah satu perangkat lunak yaitu Excel. Untuk itu kita langsung aja nih menganalisis sebuah data dengan menggunakan diagram pohon agar kita langsung paham mengenai penggunaan diagram pohon dalam menghitung probabilitas. Nah, sekarang kita mau langsung masuk nih ke langkah-langkah mencari nilai probabilitas dengan menggunakan diagram pohon. Sebelumnya di sini aku mengambil data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, di mana data ini menampilkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja menurut jenis kelamin dalam satuan jiwa pada tahun 2019. Nah, penduduk yang termasuk dalam bukan angkatan kerja di sini adalah penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga maupun lainnya. Apa yang akan kita analisis dari data tadi? Nah, misalnya seorang penduduk dipilih secara acak. Berapa probabilitas bahwa orang yang dipilih itu adalah laki-laki yang bersekolah? Nah, untuk mencari nilai probabilitasnya, di sini aku menggunakan software Excel. Kenapa nggak pakai SPSS? Nah, karena kalau diagram pohon yang ada di SPSS lebih bertujuan untuk mengklasifikasikan suatu data, bukan untuk menghitung probabilitasnya. Dan data yang dipakai itu haruslah data yang belum diolah, bukan seperti data yang sudah ditampilkan tadi. Kita langsung saja mencari nilai probabilitasnya dengan menggunakan software Excel, dan di sini aku menggunakan Microsoft Excel 2007 dan juga udah buat lagi tabelnya untuk memudahkan kita dalam mencari nilai probabilitasnya nanti. Nah, kita langsung saja masuk pada pembuatan diagram pohon. Untuk masalah ini atau pada data ini, 3 cabang utama akan keluar, yakni sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Nah, cabang-cabang utamanya itu bergantung pada data apa yang akan kita analisis. Nah, kita langsung saja buat diagram pohonnya dengan mengklik pada bagian triplen. Lalu kita pilih 3 cabang. Nah, setelah keluar seperti ini, nanti pada masing-masing cabang utamanya ini akan ditulis
sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Dan pada bagian bawahnya juga nanti masing-masing akan ditulis nilai probabilitas masing-masing cabang utamanya. Nah, untuk memudahkan kita lanjut saja dulu untuk membuat cabang-cabang lainnya, baru setelah itu kita masukkan data-datanya. Nah, untuk cabang-cabang lainnya di sini, aku bakal buat 2 cabang lainnya yang mewakili jenis kelamin. 2 cabang ini akan tumbuh dari cabang utama yang mewakili jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kita langsung saja buat 2 cabang lainnya dengan mengklik pada bagian change to decision dan kita pilih with to branch. Jadi masing-masing cabang utamanya akan tumbuh lagi 2 cabang lainnya. Dan cabang lainnya ini disebut dengan probabilitas bersyarat. Nah, setelah muncul seperti ini atau setelah tampilannya seperti ini, kita langsung saja masukkan data-datanya. Dan untuk data-datanya udah aku masukkan, kita pindah ke kertas sebelah. Nah, di sini aku bakal jelasin satu-satu. Nah, di sini cabang sekolah nilai probabilitasnya ditulis di sini, nilainya adalah 0,34. 0,34 ini didapat dari jumlah penduduk yang bersekolah, yaitu 188 dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya, yaitu 552, didapat 0,34. Nah, hal yang sama kita buat pada cabang utama lainnya. Misalnya untuk menghitung probabilitas pada mengurus rumah tangga, yaitu dengan membagi jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dengan jumlah penduduk seluruhnya. Nah, masing-masing probabilitas pada cabang utama bisa kita tulis di bagian sini. Dan cabang-cabang utama ini disebut dengan P dari A1, P dari A2, dan P dari A3, di mana A1 itu artinya sekolah, A2 mengurus rumah tangga, A3 adalah lainnya. Nah, untuk cabang lainnya ini adalah probabilitas bersyarat. Nah, nilainya ini dihitung dari, misalnya untuk cabang yang ini, penduduk laki-laki yang bersekolah, dihitung dari penduduk laki-laki yang bersekolah, dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya yang bersekolah. Nah, kita buat juga hal yang sama pada masing-masing cabang lainnya. Probabilitas bersyarat dari cabang sekolah bisa ditulis dengan P dari B1 diketahui A1, dan untuk bagian ini P dari B2 diketahui A1, di mana B1 itu berarti laki-laki dan B2 itu adalah perempuan. Nah, setelah kita masukkan semua datanya ini, kita hitung nilai probabilitas gabungannya dengan mengalihkan nilai pada cabang utama tadi dengan nilai pada probabilitas bersyaratnya. Nah, misalnya untuk ini kita kalikan 0,34 dengan 0,542 untuk mendapatkan probabilitas gabungannya, yaitu 0,18. Nah, probabilitas gabungan berarti bahwa misalnya kejadian A1 dan B1 atau A2 dan B1 akan terjadi bersama-sama. Setelah kita cari seluruh nilai probabilitasnya, kita jumlahkan seluruh nilai probabilitasnya dan jumlahnya itu harus bernilai 1. Nah, untuk kasus ini atau untuk data ini kita ingin mencari bahwa berapa probabilitas bahwa orang yang dipilih itu adalah laki-laki yang bersekolah. Di sini kita dapatkan bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,18. Nah, demikian pembuatan diagram pohon dengan menggunakan diagram Excel. Nah, demikianlah pembahasan mengenai diagram pohon dalam konsep probabilitas. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.